corporate culture and leadership keys to good strategy execution. Definisi budaya korporasi atau budaya perusahaan adalah karakter iklim kerja internal perusahaan, nilai-nilai bersama, sikap yang berakar, kepercayaan inti, dan tradisi perusahaan yang menentukan norma perilaku, praktik kerja yang diterima, dan gaya operasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi fitur-fitur kunci budaya korporasi sebuah perusahaan adalah: satu, nilai-nilai, prinsip-prinsip bisnis, dan standar etis yang manajemen katakan dan lakukan. Dua, pendekatannya terhadap manajemen sumber daya manusia serta kebijakan resmi, prosedur, dan praktik operasi yang memandu perilaku karyawan. Tiga, atmosfer dan semangat yang meliputi iklim kerja. Empat, bagaimana manajer dan pegawai berinteraksi atau berhubungan satu dan yang lainnya. Lima, kekuatan tekanan sesama, peer pressure, agar semua berjalan sesuai cara dan norma tertentu. Next, 6, tindakan dan perilaku yang didorong manajemen secara eksplisit, serta pemberian reward. 7, tradisi menghormati dan menceritakan tindakan heroik dan how do we do things around here. Kemudian terakhir, sikap perusahaan berinteraksi dengan pemangku kepentingan external stakeholders. Teknik yang digunakan untuk menerapkan norma perilaku dalam organisasi. 1, menyaring pelamar dan merekrut mereka yang bersedia untuk menjadi bagian dari budaya organisasi. 2, mengomunikasikan norma-norma tersebut melalui berbagai program pelatihan-pelatihan untuk manajer dan karyawan. 3, memastikan eksekutif senior untuk terus mengingatkan peran dan pentingnya nilai-nilai perusahaan. 4, mengandalkan manajer di semua tingkatan untuk menjadi teladan dan contoh budaya perusahaan. Dan terakhir, 5, menjadikan pelaksanaan norma budaya sebagai kriteria evaluasi untuk kinerja, kenaikan kompensasi gaji, dan promosi jabatan. Budaya-budaya yang tidak sehat yang dapat mengganggu pelaksanaan strategi yang baik adalah: 1, budaya yang anti perubahan. 2, budaya yang dipolitisasi. 3, budaya yang terpencil, budaya yang berfokus ke dalam. 4, budaya yang tidak etis dan rakus. Dan terakhir, 5, budaya yang tidak cocok, subbudaya di dalamnya bertentangan satu dan yang lainnya. Changing a problem culture, ini kira-kira mau mengatakan bahwa perubahan budaya organisasi yang problematic, yang bermasalah, itu dilakukan bila kita simpulkan di sini teridentifikasi bahwa budaya yang ada mengalami disfungsi dan menghambat pelaksanaan strategi. Sekali lagi, perubahan budaya organisasi dilakukan bila teridentifikasi bahwa budaya yang ada mengalami disfungsi dan menghambat pelaksanaan strategi. Teknik yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menanamkan norma-norma perilaku dalam organisasi: 1, menyaring dan mempekerjakan pelamar yang akan berbaur dengan budaya perusahaan. Maksudnya di sini menyaring dan mempekerjakan. Jadi pelamar yang diterima hanyalah mereka yang mau untuk menerima budaya perusahaan dan kemudian mengikuti budaya itu, memegang budaya itu, menjadikan budaya itu sebagai nilai bersama. Kedua, memasukkan diskusi mengenai budaya perusahaan dan norma perilaku ke dalam program orientasi pegawai baru dan pelatihan-pelatihan bagi seluruh karyawan. Ketiga, mengerahkan para manajer di semua tingkatan untuk menjadi teladan dan menunjukkan norma budaya perusahaan dalam perilaku mereka. Kemudian keempat, menjadikan penerapan norma budaya sebagai salah satu faktor dalam mengevaluasi kinerja setiap individu. Setiap individu dinilai kinerjanya salah satunya dengan melihat atau menilai penerapan norma budaya, apakah individu itu melakukan budaya yang diharapkan atau tidak. Dan terakhir, mengadakan upacara-upacara secara periodik untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih. Next, memobilisasi upaya untuk keunggulan dalam eksekusi strategi. 1, memperlakukan karyawan sebagai mitra yang dihargai. 2, mengembangkan esprit de corps. Kemudian esprit de corps itu semangat kebersamaannya, semangat kesatuan. Kemudian 3, menggunakan pemberdayaan untuk membantu menciptakan tenaga kerja yang sepenuhnya terlibat. 4, menetapkan stretch objectives. Jadi stretch objectives itu adalah mungkin kapasitas atau kemampuan employees, pegawai itu sampai di titik X.
Tetapi kepada mereka ditetapkan, "Hai guys, kamu harus menjangkau lebih jauh lagi." Jadi objektifnya atau tujuannya itu di-stretch, dibuat lebih jauh lagi. Supaya apa? Itu sangat membantu untuk memacu mereka bekerja dengan lebih luar biasa. So, menetapkan stretched objectives, bukan target yang hanya sekedar sesuai kemampuan, tapi lebih dari itu, dan mengomunikasikan secara jelas harapan bahwa karyawan perusahaan akan memberikan yang terbaik dalam mencapai target kinerja. Berikutnya, menggunakan benchmarking, best practices, bisnis proses reengineering, total quality management untuk peningkatan berkelanjutan, dan merayakan keberhasilan individu, kelompok, dan perusahaan. Tindakan pengubahan budaya yang substantif. 1. Mengganti eksekutif kunci yang menolak atau bahkan merusak perubahan yang diperlukan. 2. Mempromosikan individu yang siap untuk berubah dan dapat menjadi contoh. 3. Merevisi kebijakan, peraturan, dan prosedur untuk membantu menggerakkan perubahan budaya. Artinya, dengan berubahnya budaya, pasti kebijakan dan prosedur itu otomatis akan berubah. Nggak mungkin kita kemudian kekeh dan menggunakan peraturan dan prosedur yang lama. Pasti otomatis harus beradaptasi, harus berubah. Kemudian mendesain insentif kompensasi bagi individu atau tim yang menunjukkan perilaku budaya yang diinginkan. Lalu terakhir menyaring semua kandidat untuk posisi-posisi baru secara hati-hati dan hanya memperkerjakan mereka yang bersedia menerima budaya baru. Demikianlah bagian-bagian yang hendak saya ingatkan dari bab ini. Have you got any questions? Never hesitate to ask me. God bless you all. May you be successful.